Politeknik Negeri Sriwijaya merupakan salah satu politeknik yang terdapat di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Politeknik Negeri Sriwijaya didirikan pada tanggal 20 September 1982. Politeknik Negeri Sriwijaya terdiri dari 9 jurusan dan 23 program studi. Salah satunya jurusan Teknik Sipil. Jurusan Teknik Sipil terdapat 2 program studi, yaitu Diploma 3 dan Diploma 4. Di sini kami mahasiswa Diploma 3 konsentrasi bangunan transportasi dari kelompok 6 akan membahas AMDAL bidang sektor pekerjaan umum. Semua aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan di bumi ini akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu diperlukannya AMDAL. Apa itu AMDAL? AMDAL singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Adapun tujuan dari AMDAL yaitu untuk menjamin suatu usaha dan kegiatan pembangunan atau proyek agar dapat berjalan secara sinambung tanpa merusak lingkungan. Di sini kami akan membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari operasional salah satu jembatan yang ada di Kota Palembang. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikuti kami. Kota Palembang merupakan salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Pulau Sumatera. Seiring berjalannya waktu dengan bertambah pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang ada di Kota Palembang, maka jumlah kendaraan yang melewati Kota Palembang pun terus bertambah, sehingga menyebabkan Kota Palembang sering mengalami kemacetan karena memiliki mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur yang ada di Kota Palembang ini. Seperti halnya, pemerintah Kota Palembang telah membangun jembatan yang menghubungkan Jalan Sultan M. Mansur Seberang Ilir dengan Jalan Fakih Usman Seberang Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Adapun dampak operasional yang terjadi di salah satu jembatan yang ada di Kota Palembang ini, yaitu di mana sering terjadinya parkir sembarangan oleh pengunjung musim 6 sehingga menyebabkan macet pada saat waktu-waktu tertentu. Dan juga sering dikhawatirkan terjadinya kericuhan dan konflik antar remaja Seberang Ulu dan Seberang Ilir yang menyebabkan keresahan bagi masyarakat setempat. Bu, kami mau nanya Bu, kan kami mau ada tugas mengenai AMDAL, lingkungan kan, dampak lingkungan, pembangunan jembatan Musi Enam ini. Iya. Apakah ada dampak positif atau negatif yang Ibu rasakan setelah pembangunan Musi Enam ini, Bu? Iya, dampaknya tuh positifnya tuh mana? Enak be, jadi deket kan nak nyebrang mana, tak perlu nak ke lewat jembatan Ampera kan, tak perlu lewat sini deket. Udah kalau tidak macet. Yang negatifnya nih kalau tengah malam itu kalau ada wong tawuran. Oh, itulah sering terjadi ya, Bu? Sering. Pernah be, waktu itu pernah sekali di depan sini nih ada wong hampir budak itu kena kapak olehnya sampai dia ngelompat kan, foto sendalnya lari sana.
2 kali sudah kejadian di situ, sekali kan pernah. Kalau di ujung sana nemenin pasok gitu. Yang di depan ya Bu ya? Iya. Di depan ya. Dan apakah ada untuk harapan Ibu ke depannya biar supaya jembatan Musi Enam ini apa yang tadi kan dampak negatifnya bisa diatasi atau mana untuk Iya, harapannya tuh iya, tapi polisi ini terus dia patroli patroli terus, ya. Mudah-mudahan aman Bel, jangan sampai ini lagi kan. Iya Bu ya. Itu be ya Bu, kasih banyak ya Bu. Iya ya. Nah, di sini kami mau nanya Pak, Boleh. apa ada tidak dampak positif atau negatif yang Bapak rasai setelah pembukaan Musi Enam ini berjalan sudah operasi jadi? Kalau menurut saya ini kan saya lebih sangat senang, terutama untuk keindahan kota kan, untuk transportasi cepat dekat, itu memang ini lebih bagus dari, saya kira ini paling bagus daripada Musi 4 itu. Oh, Itu perkiraan saya, lain ya Pak ya? Iya, lebih bagus lagi ini. Nah, kalau untuk dampak negatifnya itu ada tidak Pak? Atau Iya, kayak ini nah. Ini saya kira kan jarang ini, kalau anak-anak kecil kan, kalau kita agak lena kan bisa jatuh kan. Oh iya. Ini kan untuk jarangan menurut saya Iya, jarangan ya. ini. Kalau lihat yang kondisiannya kan, bangunannya saya kira sangat kokoh ini. Ya, Pak. Ya, Pak. Dan ada harapan Bapak ke depannya untuk jembatan ini Pak, atau 10 tahun ke depan gitu, bisa dimanfaatkan atau gimana untuk Bapak? Nah, kalau, Kan ya, ke depannya. kalau kedepannya kita tidak tahu namanya kan, kita terutama kita dengan umur kita kan kalau belum sampai ke situ kan Iya. nggak tahu gitu kan. Kalau untuk kedepannya ya lebih baik daripada yang sekarang kan. Nah begitu kan jadi ada peningkatan. Nah ada peningkatan kan. Dulu tahun 2021 ini kayak ini, untuk tahun 2000 yang akan datang kayak ini, berarti ada perubahan, ada kemajuan kan. Nah itu kan. Ya Pak, itu aja ya Pak. Iya, iya. Makasih ya Pak. Yo, sama-sama. Adapun dampak operasional yang terjadi di salah satu jembatan yang ada di Kota Palembang, yaitu kurangnya sarana yang memadai untuk kawasan pasar tradisional. Bisa dilihat di belakang saya, merupakan pasar tradisional yang begitu ramai dikunjungi warga setempat. Dan bagaimana kondisi pasar tersebut? Dan apa dampak yang dirasakan oleh warga sekitarnya? Yuk kita lihat. Pasar merupakan salah satu tempat bertemunya antara penjual atau pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Di mana pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan suatu kegiatan oleh penjual dan pembeli di mana mereka dapat melakukan tawar-menawar. Hal inilah yang dapat membedakan antara pasar tradisional dan pasar modern. Kali ini kami akan membahas pasar tradisional yang berada di Jalan Fakih Usman Seberang Ulu, yang merupakan salah satu dampak operasional setelah diresmikannya salah satu jembatan yang ada di Kota Palembang ini. Pasar tradisional ini merupakan salah satu rumah warga yang dijadikan sebagai pasar, dan menyebabkan pasar ini terlihat kumuh karena kurangnya lahan yang memadai membuat pasar ini sangat sempit, sehingga menyebabkan warga berdesak-desakan pada saat melakukan jual beli. Baiklah Bu, di sini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yulia Nabila dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Ingin mewawancarai Ibu untuk mengenai dampak operasional salah satu jembatan yang baru dibangun di Kota Palembang. Sebelumnya ini saya mau bertanya dulu kepada Ibu. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Rubaina. Oh ya. Ibu sudah lama tinggal di sini, Bu? Alhamdulillah sudah dari lahir. Oh ya. Ini saya ingin bertanya, Bu, apa yang Ibu rasakan
setelah pembangunan salah satu jembatan di Kota Palembang ini, Bu? Sebagai warga Kota Palembang, kita sih itu merasa bangga dengan adanya jembatan yang baru dibangun ini, merupakan ikon juga untuk Kota Palembang. Juga menjadi penghubung antara seberang Ulu dan seberang Ilir yang selama ini jauh kalau untuk menjangkaunya. Nah, dengan adanya jembatan ini merasa terbantu dengan adanya jembatan ini. Mungkin itu aja ya, Pak. Dan untuk dampak yang Ibu rasakan setelah berapa bulan peresmian dibukanya jembatan tersebut, apakah ada dampak yang Ibu rasakan sendiri, Bu? untuk dampak yang pasti, pertama yaitu macet. Nah, di sini kalau dari pagi sampai yang lenggang paling jam-jam seperti ini. Tapi dari pagi mulai dari pagi ke sore itu rata-rata macet. Macetnya macet luar ya, Bu, biasa ya. Nah, ini kalau jam-jam yang ke siang seperti ini ya alhamdulillah lancar. Juga di sini kan ada dibangun ada pasar yang ya, Bu? tadinya kan pasarnya ini hanya mencakup di sekitar di lingkungan di sini, tapi dengan adanya dengan adanya jembatan ini mereka melebar ke arah-arah yang tidak seharusnya gitu. Ditempatkan, Bu, ya? Ditempatkan. Seharusnya kan mereka tuh lebih dirapikan, jangan sampai berantakan, kan nggak enak dilihat. Kalau begini kan nggak enak dilihat, merusak pemandangan. Bagaimana kalau seharusnya mereka yang berjualan ini ditertibkan. Iya, Bu, ya. Ya, jangan kelihatan kumuh ya, Bu. Jangan terlihat kumuh seperti itu kan. Ini kan dilihat aja sendiri. Nggak enak kan. Mohon kalau seandainya ada pihak yang berwenang atau yang menginspirasinya, mohon ditertibkan, mohon ditindaklanjuti. Jangan sampai terlihatan seperti kumuh. Kasihan kan, jembatannya sudah bagus, merupakan ikon juga bisa. Jadi kelihatan gimana gitu. Iya, Bu, ya. Tidak terawat ya, Bu, ya. Ya, tidak terawat, tidak inilah, kurang bagus dilihat gitu. Berarti sarana dan prasarana tuh mohon diperhatikan. Ditingkatkan ya, Bu. Mohon diperhatikan. Oh ya, itu aja, Bu, untuk wawancaranya. Terima kasih banyak, Bu, atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Setelah melakukan wawancara terhadap masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari operasional salah satu jembatan di Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa setiap perubahan itu pasti menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Seperti halnya mengenai operasional jembatan di Kota Palembang yang dibuat guna memecahkan tingkat kemacetan yang terjadi sekaligus untuk mengurangi jumlah beban kendaraan yang ada. Akan tetapi, adapun dampak negatif yang ditimbulkan baik di lingkungan sosial, budaya maupun ekonomi yang dirasakan masyarakat. Salah satunya kurang kesadaran dalam menjaga dan merawat fasilitas yang sudah disediakan. Hal ini dapat menimbulkan bibit-bibit permasalahan. Oleh karena itu, penerapan AMDAL perlu dilakukan dari awal pembangunan sampai operasional jembatan tersebut berlangsung agar dapat meminimalisir dampak negatif yang terjadi. Dan juga diharapkan pemerintah dan pihak-pihak terlibat hendaknya menanggapi dampak yang terjadi akibat berlangsungnya operasional jembatan di Kota Palembang, dan juga bagi masyarakat Kota Palembang untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga dan merawat fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya.